Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel dari dasar, karena dasar dalam Excel ini adalah merupakan dasar yang harus dikuasai oleh terutama pengguna Microsoft Excel yang baru mulai atau pemula. Ini wajib untuk diketahui bahwa dalam Excel ini ada yang disebut dengan istilah kolom, kemudian ada yang disebut dengan istilah baris, kemudian ada yang disebut dengan sel, rank, dan yang lainnya. Nanti kita akan bahas coba satu persatu, dengan kemudian dilanjutkan dengan sampel membuat sebuah data dalam bentuk tabel. Nah, bagaimanakah langkah-langkahnya? Berikut adalah langkah-langkahnya. Jadi yang pertama teman-teman buka terlebih dahulu Microsoft Excel-nya seperti ini. Kita close dulu yang ini, ya. Kita close, kemudian kita buka Microsoft Excel-nya, ya seperti ini. Kebetulan saya menggunakan yang 2010. Kita perbesar tampilannya, ya misal seperti ini. Nah, jadi dalam Microsoft Excel ini ada yang disebut dengan kolom, baris, sel, dan seterusnya. Nah, ini untuk pemula wajib mengetahui tentang ini. Jadi sebelum masuk ke sini, kita tahu bahwa Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi yang dimiliki oleh Microsoft dalam bentuk tabel. Ya, dalam bentuk tabel, tidak seperti lembar-lembar kosong yang terdapat pada lembar pengolah kata. Jadi Microsoft Excel ini adalah istilahnya adalah pengolah angka, karena digunakan untuk mengolah-olah perhitungan dalam bentuk angka. Cirinya adalah berbentuk tabel, berbentuk kotak-kotak, di mana dalam Microsoft Excel ini ada yang disebut dengan istilah kolom. Nah ini, jadi kalau kita perhatikan teman-teman, ini ada A, B, kemudian C, ini D, E, dan seterusnya. Ini adalah kolom. Jadi ini adalah kolom A ke bawah. Jadi bagian A ke bawah ini adalah kolom A. Kemudian ini kolom B. Kemudian ini kolom C, kemudian kolom D, dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sebelah kiri, ini ada angka 1. Ini 1 ini adalah baris. Ini baris ke 1, ya. Ini baris ke 1 lurus sampai ke sana kanan sebanyak 256 kolom kalau yang jumlah kolomnya ini barisnya banyak sekali dalam hitungannya. Kemudian ini baris 2, baris 3, baris 4, baris 5, baris 6, dan seterusnya. Nah, jadi kolom itu bentuknya dari atas ke bawah atau vertikal, kolom A dan seterusnya, sebanyak 256 kolom. Sedangkan baris itu adalah bentuknya horizontal, dimulai dengan angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, teman-teman, selain kolom dan baris, ada juga yang disebut dengan sel. Sel itu adalah pertemuan kolom dan baris. Jadi istilahnya pertemuan kolom dan baris. Makanya tadi saya bahas itu adalah kolom dulu, jadi bukan baris dulu, karena nanti sangkut paut dengan istilah yang lainnya, yaitu sel. Sel adalah pertemuan kolom dan baris. Kalau kita lihat, klik di sini, ini yang aktif adalah sel B3. Kenapa B3? Karena berada pada kolom B dan baris ke-3. Kita juga bisa melihat ke sini bagian name box ini, ya, name box ini muncul B3. Ini adalah nama sel, ya, nama sel yang terdapat pada box ini yang aktif. Jadi sekali lagi, sel adalah pertemuan kolom dan baris. Kita klik di sini, ini adalah C4. Walaupun di sini yang ditutup, ini kita bisa lihat di sini kolomnya kolom C, barisnya baris keempat. Kita bisa mendeteksi di kolom yang aktif dan baris yang aktif ini judulnya warnanya berbeda dengan yang lainnya. Kita lihat ini warnanya agak oranye.
kemudian juga di baris ini agak oranye, berbeda dengan warna baris yang lainnya. Itu adalah ciri bahwa bahwa kolom dan baris tersebut dalam keadaan aktif. Ini berada pada sel C4. Kalau kita klik di sini, ini adalah sel A1. Kalau kita klik di sini, ini adalah sel C6. Kalau klik di sini adalah F7 dan seterusnya. Gitu. Jadi selain melihat pada bagian name box, kita juga ini melihatnya ke sini di bagian kolom yang aktif dan baris yang aktif dengan warna yang berbeda dengan kolom dan baris yang lainnya. Itu yang disebut dengan kolom dan baris dan sel. Kemudian ada yang disebut dengan rank. Apa itu rank? Rank itu adalah kumpulan daripada sel-sel. Kalau kita lihat di sini, misal di sini ada di sini di D3 ini ada angka 7, kemudian di D4 ini ada angka 6, di D5 ini ada angka misal 90, di D6 ini ada angka misal ya bebas, ini contoh. Nah, rank itu adalah kumpulan dari sel. Nah, ini kumpulan dari sel. Jadi rank awal sampai rank sel awal sampai sel akhir ini adalah yang disebut dengan istilah rank. Nah, itu. Nah, sedangkan kemudian ada yang disebut dengan istilah worksheet. Worksheet itu adalah kumpulan daripada sel-sel secara keseluruhan. Sel-sel secara keseluruhan dari sel A1, A2, A3, B1, B2, B3 dan seterusnya. Itu yang disebut dengan worksheet atau lembar kerja. Jadi kalau perbedaannya, kalau rank itu hanya beberapa sel saja, sedangkan worksheet adalah secara keseluruhan atau lembar kerja. Itu. Nah, kemudian teman-teman, selain worksheet ada juga yang disebut dengan sheet. Kita perhatikan di bagian bawah teman-teman. Ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya. Ya. Ini sheet 2, sheet 3. Kita bisa menambahkan dengan klik yang sheet insert worksheet. Klik di sini. Ini sheet 4. Ya, ini. Kemudian kita kalau ingin menambahkan sheet 5 dan seterusnya, tinggal diklik aja ini yang sheet yang kosongnya. Nah, nama sheet 1 adalah nama yang secara otomatis diberikan Microsoft Excel pada lembar kerja atau sheet yang aktif ini. Nah, kita juga bisa merubah nama sheet ini dengan nama yang lain dengan cara double klik pada teks sheet ini atau klik 2 kali. Ya, seperti ini. Misal ini halaman 1. Kemudian di sini worksheet 2 disebut misal ganti dengan halaman 2. Kemudian di sini ada halaman 3. Di sini ada halaman 4. Di sini halaman 5. Kemudian di sini misal halaman 6 dan seterusnya. Kita bisa merubahnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, itu teman-teman. Jadi cara merubah sheet yang terdapat pada Microsoft Excel. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan data. Nah, kita perbesar dulu ini teman-teman. Ya, seperti ini. Jadi data dalam Microsoft Excel itu ada dua macam secara garis besar. Jadi ada data yang berupa teks, ada data yang berupa number atau nomor. Nah, cirinya data yang berupa teks ini munculnya dari sebelah kiri nulisnya, ya seperti ini. Misal saya akan menuliskan sebuah nama Ardi. Nah, kita perhatikan ini muncul di sebelah kiri, kemudian kita ketika enter, ya dia akan rata kiri. Beda halnya kita akan menulis sebuah angka, misal angka 900, ya. Ketika kita enter, ya, maka dia akan otomatis menjadi angka atau teks atau angka yang dengan rata kanan. Nah, seperti ini. Kenapa angka
munculnya retakan, karena mungkin teman-teman juga bisa memprediksi bahwa dalam sebuah angka itu terdiri dari satuan, puluhan, kemudian ratusan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, dan seterusnya. Itu akan muncul dari sebelah kanan untuk memudahkan membedakan mana satuan, mana puluhan, dan seterusnya. Kita coba lagi di sini, misal 70, dia akan rata kanan. Ya, seperti ini. Nah, baik teman-teman, sebagai contoh kita akan membuat sebuah tabel. Misal daftar, kita ketik di sini misal daftar pembelian barang PT XYZ, misal Jawa Barat. Nah, seperti ini. Kemudian di sini akan kita masukkan nomor nama barang. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di sini nama barang ini melewati sebuah kolom atau ukurannya melebihi kolom yang disediakan, maka kita bisa menggesernya dengan cara mengarahkan mouse-nya, pointer mouse ini ke bagian kolom ini. Ya, nama kolomnya persis letakkan di bagian tengah-tengah, maka pointer ini akan berubah menjadi warna hitam. Kita klik kemudian geser kanan. Nah, seperti ini. Kalau kurang kita bisa tambahkan seperti ini. Nah, itu cara menggeser atau melebarkan kolom. Kemudian kita misal di sini banyaknya barang. Ya, kita lebarkan lagi. Kemudian di sini harga satuan. Ya. Kemudian di sini jumlah. Nah, seperti ini. Nah, untuk nomor sendiri ini terlalu lebar, maka kita bisa mempersempitnya dengan cara menggeser ke arah kiri. Nah, seperti ini. Misal kita di nomor kolom nomor ini kita berikan angka 1, kemudian 2, 3, 4, 5 saja seperti ini. Kemudian di sini kita tuliskan nama barangnya mouse PS2 misalnya. Kemudian di sini ada misal hard disk. Ya, misal hard disk Sigit 500 GB misal. Kemudian di sini ada monitor misal LCD 15 in. Misal di sini printer Canon misal, ya seperti ini. Kemudian di sini ada speaker standar, ya seperti ini. Kita sesuaikan lebarnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita isikan banyaknya barang yang dibeli. Misal membeli mouse sebanyak 50, kemudian hard disk Sigit sebanyak 10, kemudian monitor sebanyak 20, printer sebanyak 5 misal seperti ini. Kemudian speaker misal membeli sebanyak 10. Nah, harga satuan misal mouse itu misal ya misal 20.000. Kemudian hard disk misal 200.000. Monitor misal 700.000. Printer Canon misal 2 juta. Kemudian speaker standar misal 50.000. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan di sini dalam satuan angka ini yang melebihi ribuan, ini kalau kita baca sekilas ini akan
membuat agak bingung. Nah, maka kita akan membuat tulisan ini supaya lebih mudah terbaca. Caranya yaitu dengan memberikan tanda titik pada tiap ribuan ini, angka ribuan ini. Caranya gimana? Di blok ya, kemudian klik kanan, pilih yang format cell ya, kemudian di number ini klik ya, ini desimalnya dinolkan ya, seperti ini. Nah, use 1000 separator, kita klik. Nah, ini muncul. Jadi setiap ribuan ini dimunculkan tanda koma. Nah, seperti ini. Ini akan terlihat lebih nyaman dan lebih mudah untuk dibaca. Jadi 20.000, 200.000, 700.000, 2 juta dan seterusnya. Nah, kemudian untuk jumlahnya kita bisa menjumlahkan. Nah, sebelum menjumlahkan kita tulis dulu di sini. Ini misal kita akan mengisikan di sininya, misal ini jumlah tertinggi. Kemudian jumlah terendah, kemudian rata-rata, total jumlah. Nah, seperti ini. Kita blok terlebih dahulu teman-teman, ini biar kita bentuk terlihat seperti tabel. Jadi akan membentuk sebuah tabel seperti ini. Kemudian kita klik di sini, bisa ke bottom border, bisa juga klik kanan. Setelah di blok itu format cell, di bagian format cell di sini ada border, pilih yang ini ya, outline dan inside. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita di bagian judul kita tengahkan ini, kita ketengahkan seperti ini. Kemudian ya, ini di blok dari sini, dari awal sampai ke batas kolom yang terakhir digunakan, merge and center. Nah, ini kita bisa pertebal atau dengan ukuran size yang berbeda dari yang lainnya karena merupakan judul. Nah, seperti ini misal. Nah, kemudian kita beri warna yang lain, misal seperti ini ya. Ini bebas teman-teman, hanya sebuah contoh. Nah, kemudian kita bisa geser ke bagian bawah, kita atur ini, kita tengahkan, kemudian pilih yang ini. Nah, biar atas bawahnya juga tengah. Kemudian kita ini jumlah barangnya terlalu panjang, kita bisa perkecil banyaknya barang. Nah, cuman agak tertutup, maka kita bisa klik kanan di sini ya, seperti ini, di bagian alignment, huruf teks ya, seperti ini. Oke, ini udah rata. Kemudian kita bisa membuat blok ini supaya lebih menarik ya, seperti ini. Di bagian bawahnya kita bisa kasih border yang double, nah biar lebih beda dengan objek yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di bagian ini kita gabungkan ke sini ya. Nah, seperti ini. Kita bisa lakukan bold atau tebal pada bagian ini. Nah, kemudian
selanjutnya baru kemudian kita jumlahkan. Nah, dalam menjumlahkan ini, kita menjumlahkan banyaknya barang dengan harga satuan. Jadi kita akan menjumlahkan atau mengalikan harga satuannya sekian 20.000 dikali dengan banyaknya barang. Oh, ini satu lagi biar tidak terlalu panjang, bisa klik kanan, kemudian alignment, ini huruf teks kita. Nah, kita geser seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita akan mengalihkan banyaknya barang yang dibeli dengan harga satuannya berapa. Rumusnya dengan menggunakan asteris ya. Kita klik di sini di kolom dimana yang akan dimunculkan angkanya sama dengan muncul sama dengan, kemudian klik sel awalnya banyaknya barang di sini, kemudian dikali, tekan shift kemudian angka 8 bagian atas di sini, kemudian klik yang bagian ini D6, enter. Nah, ini kita bisa merubahnya dengan ribuan ini dipisahkan ini di blok sekalian dipisahkan. Nah, seperti ini. Di bagian number desimalnya hilangkan saja biar enggak terlalu panjang, kemudian use separator di checklist. Nah, seperti ini 1 juta. Nah, kemudian di bagian kedua juga sama, klik sama dengan, kemudian klik yang bagian sel ini dikali ya, muncul asteris ini angka 8, shiftnya ditekan, kemudian klik yang ini, enter. Nah, ini muncul seperti ini. Bisa juga dengan menuliskan alamat selnya. Misal di sini, kita klik di sini, ini sel berapa nih? C8, tuliskan C8 dikali ini angka 700.000 ini berada pada sel berapa? D8. Tuliskan D8, enter. Ya, seperti ini. Sama juga untuk yang ini, yang di bagian bawahnya sama dengan C9 dikali D9, enter. Di bagian bawahnya C10 dikali D10, enter. Nah, seperti ini. Maka otomatis muncul angka di sini ya. Ini ciri bahwa ini menggunakan rumus bukan dengan manual. Apa cirinya? Cirinya ketika isi pada salah satu sel yang dijumlahkan atau dikalikan itu atau dihitungkan itu dirubah, maka otomatis jumlah tersebut akan menyesuaikan. Contohnya di sini. Ini adalah 500.000. Kenapa? Karena 10 dikali 50.000. Kita ganti yang 10-nya diganti dengan angka 1. Ciri dia menggunakan rumus, ketika di enter dia akan otomatis menyesuaikan. Berarti 1 dikali 50 berarti adalah 50.000, enter. Ya, ini muncul angka 50.000 yang tadinya 500.000 menjadi angka 50.000 karena angka 10 diganti dengan angka 1. Kita kembalikan lagi, dia akan kembali. Ini cirinya bahwa pengisian sel ini dengan menggunakan rumus yang benar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di bagian bawahnya kita ingin mengisi sebuah data, mencari nilai tertinggi pada rank ini. Nah, ini rank. Jadi rank dari sel E6 sampai rank E10. Gimana caranya? Nilai tertinggi adalah di sini klik di mana sel yang akan dimunculkan nilainya sama dengan tertinggi itu dengan maksimal ya, max. Kemudian kurung buka, sel awalnya berapa? Sel awalnya adalah E6. Klik E6, kemudian sampai dengan itu menggunakan tanda titik 2. Titik 2. Sel berapa di sini? Ini E10 atau klik di E10. Nah, seperti ini. Coba perhatikan teman-teman, ini rank yang akan dijumlahkan, akan dicari nilai maksimalnya, akan dikelilingi oleh titik-titik ya, garis titik-titik yang berkedip ini. Kalau garis yang berkedipnya tidak sampai ke 500.000 atau tidak nyampe ke yang
1 juta, di bawahnya misal ini berarti kurang pas alamat selnya. Kalau ini terlihat terblok semua, terkelilingi dengan garis titik-titik, berarti ini udah sesuai. Tinggal kita memberikan tanda kurung tutup, kemudian enter. Nah ini, maka akan ditampilkan nilai maksimal, ya, nilai tertinggi daripada jumlah pembelian ini sebesar 14 juta. Nah ini nilai maksimalnya, ya. Kalau kita hapus yang 14 juta ini, maka dia akan menyesuaikan, ya, 10 juta gitu. Ini contohnya pencarian nilai tertinggi. Nah kemudian di bawahnya untuk mencari nilai terendah, sama, nama selnya atau ranknya yang akan dicari nilainya sama, tetapi menggunakan istilah min, ya, min kurung buka alamat selnya ini, sel awalnya, kemudian sampai dengan menggunakan titik 2, kemudian klik yang ini, kurung tutup, enter. Nah seperti ini. Nilai terendah adalah 500. Nah di sini 500.000. Kalau 500.000 ini dihapus, maka dia akan otomatis nyari nilai terendah yang lainnya. Cek. Nah seperti ini, dia akan mencari nilai yang terendah yang lainnya. Nah kita kembalikan. Kemudian yang rata-rata alamat ranknya sama dengan menggunakan istilah average. Nah seperti ini. Kemudian nah ini titik 2, enter. Rata-ratanya adalah 5.500.000. Kemudian total jumlah itu adalah menggunakan sum kurung buka alamat ranknya sama dari sel E6 sampai dengan sel E10, kemudian kurung tutup, enter. Nah di sini maka akan ditampilkan sebuah total jumlah sebesar 27.500.000 rupiah. Nah itu cara mencari nilai, menjumlahkan atau mengalihkan dengan cara menggunakan Microsoft Excel. Nah sampai di sini teman-teman, kita bisa membuat sebuah daftar pembelian barang. Kita bisa memberikan warna pada teks, kemudian mengatur lebar kolom, mengatur lebar baris, kemudian bisa memposisikan tulisan, juga bisa memberikan warna pada sel, juga bisa melakukan perhitungan penjumlahan nilai tertinggi, terendah, rata-rata, dan jumlah total dengan menggunakan rumus yang otomatis. Nah demikian teman-teman pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.